maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kalau Tuhan, masa ada Tuhan untuk menerima kekuatan dari malaikat? Kalau Tuhan, masa ada Tuhan ketakutan dari malaikat? Kalau Tuhan, dia berdoa kepada siapa lagi? Kita kasih pertanyaannya semua orang Kristen, tinggi yang mana derajatnya, Yesus atau malaikat? Pasti dibilang Yesus dong, karena Yesus Tuhan dong. Tuhan lebih tinggi dari malaikat. Nah, buktinya gimana? Tuhan dia menerima kekuatan dari malaikat, berarti tinggal malaikat dong. Yesus dia sebagai Tuhan takut sama malaikat, berarti tertinggian malaikat dong, ya kan? Berarti tidak hebat dong Tuhan Anda. Bisa. Ya. Siapa yang menerima kekuatan dari malaikat pasti bukan Tuhan. Yesus menerima kekuatan dari malaikat berarti bukan Tuhan. Setiap yang ketakutan pada malaikat pasti bukan Tuhan. Yesus ketakutan sama malaikat berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan berarti Yesus bukan Tuhan, dan seterusnya. Lihat, Yesus ngaku dia nabi. Mana sudah diambil? Semua Matius 4 Injil semua Yesus mengaku dia nabi. Dia hanya seorang nabi. Kan sudah saya bilang, tulis aja Mat 13:57, Mark 6 ayat 4, Luk 4:24, Yoh 4. Nanti tinggal lihat di Alkitab. Karena saya bilang perlu, wajib kita punya Alkitab kalau mau jadi Dai Plus, miliki Alkitab sebagai senjata. Karena ini kita lunturkan iman orang, pakai kitab dia. Kalau kita nggak punya Alkitab, bagaimana kita mau buka ayat ini suruh dia baca? Heran. Mengapa orang Islam sulit menerima Yesus sebagai penebus dosa? Mereka sangat yakin Yesus kan juru selamat penebus dosa, kan mati untuk menebus dosa. Kenapa? Jawab aja. Justru kami umat Islam yang heran. Kenapa kalian mau udah percaya Yesus sebagai penebus dosa manusia? Balikin pertanyaan itu. Perhatikan. Masalah dosa. Kontradiksi. Selalu kata Allah, janganlah ayah dikumatikan anaknya, dan juga jangan anak dikumatikan ayahnya. Setiap orang ya, harus dihukumati karena dosanya sendiri. Ini ayat ini masuk akal. Artinya dosa tanggung masing-masing, ya kan? Tidak ada penebusan dosa. Yang mengatakannya Allah sendiri. Satu lagi, apa kata Allah? Ya. Aku Tuhan. Aku ini Tuhan, kata. Yang menyelidiki hati dan menguji batu. Untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Sama kan? Berarti dosa nafsi-nafsi tanggung masing-masing, kan? Tidak ada penebusan dosa. Nah, ada. Bagaimana Nabi Daud mengajarkan? Dan daripadamu kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya sama. Berarti dosa tanggung masing-masing. Tidak ada penebusan dosa. Bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus belum menebus dosa? Ternyata tidak. Kita lihat Matius 16 ayat 27. Ya, sebab anak manusia itu Yesus. Dan Yesus punya banyak gelar. Anak manusia, anak Allah, anak domba Allah, anak domba Paskah, Raja segala raja, Mesias, Sang Juru Selamat, Bintang Timur. Macam-macam. Iya tak? Sebab Yesus akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Berarti akhir zaman
kiamat, hari kiamat akhir zaman, Yesus akan turun dan kemuliaan malaikat dikawal, dan kemuliaan Allah dikawal malaikat. Untuk apa? Dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Yesus datang bukan mana Kristen semua masuk surga, nggak ada cerita. Yesus akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan Yesus tidak menebus dosa. Dia akan balas sesuai dengan amal perbuatannya dong. Ini bagus, ayatnya bagus. Untuk memakai Yesus tidak menebus dosa. Nah, sekarang Paulus. Asal Paulus pasti bermasalah. Apa kata Paulus? Kita lihat dalam kitabnya, yaitu Kolose 1 ayat 13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anak yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, tapi yang mengatakan siapa ini? Paulus. Satu lagi apa kata Paulus? Lihat apa kata Paulus. Karena Allah itu esa pula Dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Jadi mati dalam rangka untuk menebus dosa semua manusia. Tapi yang mengajarkan siapa? Paulus. Bertentangan. Jadi kita lihat di sini Allah, Daud, Yesus semua mengatakan dosa tanggung masing-masing. Giliran Paulus, dosa ditanggung oleh Yesus. Yang mereka amalkan tetap ini. Kalau begitu, pengikut Yesus yang sesungguhnya kita umat Islam, mereka itu tidak pantas disebut pengikut. Orang Kristen itu pengkhianat Yesus. Cuma mereka tidak menyadari, ya kan? Saya pengkhianat. Apa yang diajarkan Allah Yesus tidak diamalkan. Kalau orang Islam diamalkan, mereka mengamalkan ajaran Paulus. Orang Islam itu menuduh Tuhan kami Trinitas. Padahal Tuhannya orang Islam juga banyak. Buktinya dalam Al-Quran Allah banyak menggunakan kata kami. Kami itu kan jamak. Berarti Tuhan orang Islam itu lebih dari satu. Ada tuduhan seperti itu kan? Karena banyak kata-kata kami dalam Al-Quran. Bagaimana menjawabnya? Ya. Ada satu cara yang paling simpel. Kalau betul orang kita menuduh dia Trinitas, karena memang ada ayatnya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus kan? Ya oknum. Tapi kalau umat Islam juga Trinitas punya 3 oknum, tolong sebutkan, tanyakan, tolong sebutkan siapa saja oknum Trinitas dalam Islam. Minta sebutkan. Islam terkenal dengan ajaran tauhid. Tanya, kalau kalian kita tuduh Trinitas, kalian betul ada 3 oknum. Nah, kalau orang Islam juga menggunakan kata kami, berarti Tuhan juga kita Trinitas 3. Siapa saja oknum Tuhan kita? Seorang Islam paling bodoh sekalipun tidak pernah mengatakan, ya Tuhan itu Allah, Muhammad itu Allah, Roh Kudus Allah. Nggak ada kan? Tapi mereka mulai paling pintar dan paling bodoh. Tuhan itu Bapa, itu Allah, Yesus itu Allah juga, Roh Kudus Tuhan juga. Dengan ya, orang Islam nggak ada. Tuhan itu Allah, selesai. Nggak ada. Muhammad itu Allah, Roh Kudus itu nggak ada. Maka tanyakan siapa saja oknum-oknum Tuhan dalam Islam. Nggak ada. Nah, jadi kenapa Allah menggunakan kata kami? Ya, kita lihat sini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. 2 kali kan? Kami. Berarti Tuhan kita banyak. Para kami itu tidak selalu harus berarti jamak. Karena gramatika bahasa Arab harus begitu. Kami sebagai Presiden Republik, ada berapa presiden kita? Cuma 1. Bahasa Inggris juga you, tunggal, jamak juga. Iya tuh, singular. You engkau, you kalian. Iya tuh. Iya tuh, bahasa Inggris kan you kan bisa jamak, bisa tunggal. Tapi
kalau kata kami ini kan kata ganti Allah. Kenapa Allah menggunakan kata kami? Biasanya kalau Allah menggunakan kata kami karena dia melibatkan makhluknya. Contoh, kami yang menurunkan Al-Quran. Allah melibatkan makhluk. Yang menurunkan Al-Quran dibawa oleh malaikat. Allah melibatkan makhluknya. Kami pula yang memelihara. Al-Quran itu dipelihara. Kami yang menanam. Siapa? Allah melibatkan makhluknya. Para siapa? Hafiz-hafiz Al-Quran. Jadi Quran itu terjadi melalui para hafiz-hafiz Quran. Allah libatkan makhluknya. Dia pakai kata kami. Contoh, kamilah yang menciptakan manusia. Betul, Allah menciptakan manusia. Tapi melalui hubungan suami istri dong. Iya kan? Tapi tetap Allah yang menciptakan. Tapi dia melibatkan makhluk itu manusia. Kalau tidak ada suami istri, bagaimana terjadi manusia? Allah libatkan manusia yang menggunakan kata kami. Tapi manakala Allah berbicara tentang pribadi dia ya, pribadi dia sendiri, Allah tidak menggunakan kata kami. Contoh, surat Toha. Ya kan? Surat Toha 14 kan? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata ala dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingat aku. Aku enggak kami kan? Ya kan? Ini sudah menyangkut pribadi dia. Karena kamilah, Rasul kami adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain kami, maka sembahlah kami, dirikan sholat untuk itu kami itu banyak itu. Ya kan? Itu jamak, tapi ini dia aku. Besar. Jadi berikan contoh itu surat Al-Hijr 15 ayat 9 tadi dibandingkan dengan surat Toha surat 20 ayat 14. Jelas kan? Pribadi Allah yang menamakan dirinya sendiri aku, tidak kami. Manakala dia melibatkan makhluknya, dia menggunakan kata kami. Ya, baik. Ini adalah pertanyaan satu. Pengikut Yesus semua jamin pasti masuk surga. Tapi pengikut Muhammad semua jamin pasti masuk neraka. Gimana kita menjawabnya? Jangan. Iya. Minum dulu ya. Ini ngopi kue dulu ini. Apa roti dulu? Silakan. Ini ada tanda perut kosong. Ini ada bukunya sebenarnya. Ada bukunya semua. Materi saya ambil semua ada buku. Mas saya nggak bawa. Ustaz, kalau ada buku-buku itu supaya kami nanti kita beli di mana? Dapatkan buku itu, saya bisa beli di toko buku. Nggak ada. Buku saya tidak dijual di toko buku manapun. Pesan langsung ke saya paketkan kirim. Kalau cepat lewat udara mahal. Iya. Itu sekitar 65.000 per kilo. Tapi kalau lewat laut murah sekali, cuma lama. Tidak apa-apa. Pak, sampai ini boleh bertanya Pak, bagaimana menurut pengakuan Yesus itu apa kan ada hubungan Bapa, waduh, Yesus itu anak Bunda Maria dan bapaknya siapa itu kan, menurut ini Maria itu tidak menikah kan gitu, tidak kawin, itu menurut kepercayaan dia bagaimana itu di situ sudah menyimpang.
mereka itu anak Tuhan kan? Iya. Kenapa? Karena dia lahir tanpa hubungan suami istri. Iya. Tapi Allah meniupkan ruhnya ke dalam Yesus. Nah itu orang Kristen mengatakan Yesus itu anak Tuhan, bahkan Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Karena yang masuk ke dalam ruh yang masuk ke dalam tubuh Yesus itu ruh Tuhan itu. Padahal pada pengertian kita tidak begitu. Semua kita manusia yang meniup rohnya Allah juga kan? Siapa yang meniup roh kita? Semua Allah yang memberi roh, termasuk Yesus. Jadi kalau Allah meniupkan rohnya ke dalam tubuh Yesus, bukan berarti roh Allah yang ada dalam diri yang masuk ke dia. Mereka menerjemahkan seperti itu. Pada ruh pemberian Allah. Jawabnya semestinya kalau bilang Tuhan anak Allah, Nabi Adam Lebih berhak, semestinya Nabi Adam yang Tuhan kan. lebih spektakuler Adam. Dia cuma punya ibu, Adam nggak punya bapak ibu. Mestinya lebih spektakuler kan Adam. Kalau Yesus disebut anak Allah, sebenarnya itu tidak masalah. Tapi anak Allah dalam arti orang yang disayang, dikasihi Tuhan. Kita semua bisa disebut anak Allah. Kalau kita orang-orang soleh berbakti kepada Allah, bisa disebut anak Allah dalam arti orang yang dikasihi kan, dicintai oleh Allah. Ini istilah, bukan anak benaran. Kita semua bisa juga digelari anak Tuhan. Kalau kita jadi orang soleh, saya kan sebutan anak Tuhan, artinya orang yang disayang, dikasihi.